tahun depan menjadi peringatan anniversary ke-20 bagi series Mobile Suit Gundam 00. Namun sayangnya, belum ada tanda-tanda kehadiran Haki 00 versi Revive, terutama Haki Gundam Exia, yang sudah diharapkan versi pembaruannya sejak lama. Kini, atau lebih tepatnya tahun 2025 yang lalu, tidak ada angin atau hujan, tiba-tiba ada brand bootleg yang merilis Haki Gundam Exia namun dengan setel versi metal build. Dan brand tersebut bernama GBC atau Yuan BB. Lalu, bagaimanakah dengan kualitas dari kit yang satu ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang tidak bisa dibilang empuk, namun untuk proses rakitnya sendiri masih bisa dibilang cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Meskipun untuk moldingnya sendiri sudah cukup rapi, namun saya sempat menemukan mold excess, serta untuk snare fitnya masih terasa lumayan keras. Dan untuk hasilnya sendiri, meskipun terlihat solid, serta tidak ada join yang loose atau parts yang rontok ketika saya goyang-goyangkan seperti ini, sayangnya, join bagian lehernya ini membuat kepalanya mudah bergerak ketika tersenggol, lalu untuk lengan kanannya mudah diputar-putar, serta paha kaki kanannya ini juga agak sedikit bisa diputar. Kemudian bagian backskirtnya ini gampang copot, begitu juga dengan armor lutut kanan maupun armor lutut kaki kirinya seperti ini. Kit ini memiliki desain serta siluet yang keren, proporsinya juga tampak bagus, dengan kombinasi warna putih, biru, merah, kuning, dan abu-abu gelap. Separasi partnya sangat bagus, dengan detail yang bisa dibilang sangat cakep, baik dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain sepasang tangan dengan jari terbuka semua yang sudah terpasang ini, kit ini juga disertai dengan sepasang tangan untuk memegang senjata, yang mana detailnya cukup bagus, serta memiliki warna abu-abu gelap dan putih. Cara pasangnya tinggal lepas tangan yang sebelumnya, lalu ganti dengan tangan untuk memegang senjata seperti ini. Sayangnya, untuk tangan yang kiri ini sangat mudah copot. Lalu ada juga sepasang tangan mengepal, detailnya juga bagus, serta kombinasi warna abu-abu gelap dan putih juga. Hanya saja, jika dibandingkan dengan kedua tangan yang sebelumnya, tangan mengepal ini memiliki ukuran yang lebih kecil. Cara menggunakannya pun juga sama, copot tangan yang terpasang, lalu ganti dengan tangan yang mengepal seperti ini. Kemudian untuk senjatanya, yang pertama kita akan mendapatkan GN Sword, memiliki bentuk yang keren, detailnya juga bagus, serta kombinasi warna putih, biru, dan abu-abu gelap. Selain mode rifle seperti ini, bisa juga dijadikan mode sword dengan memutar bagian bilahnya ke arah depan. Kemudian bagian shield ini bisa diputar ke depan, bisa diputar mundur lagi, begitu juga dengan handle-nya yang bisa diputar maju dan mundur. Lalu cara menggunakannya, kita colokkan saja ke tangannya seperti ini, lalu sesuaikan posisi shield-nya supaya sejajar dengan lengannya. Lalu senjata yang kedua kita akan mendapatkan GN Shield, memiliki bentuk yang keren, dengan kombinasi warna putih, biru, dan abu-abu gelap, serta detailnya sendiri sangat bagus baik dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Bagian konektornya ini bisa diputar 360 derajat, lalu cara menggunakannya tinggal pasangkan saja ke lengannya seperti berikut ini. Kemudian yang ketiga kita akan mendapatkan GN Short Blade dan GN Long Blade, yang mana keduanya memiliki desain yang cukup identik, hanya berbeda ukuran bilahnya saja, detailnya pun lumayan bagus, serta kombinasi warna putih dan biru. Bisa kita simpan ke bagian pinggangnya, namun kita butuh dua part penutup pinggang dengan colokan mil di bagian atasnya seperti ini. Cara pakainya, kita lepas terlebih dahulu bagian bulatan putih ini, lalu ganti dengan part yang satunya. Kemudian, tinggal kita colokkan saja GN Long Blade di pinggang kiri, serta GN Short Blade di pinggang kanannya. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya seperti ini. Sayangnya keduanya mudah lepas dari tangan. Sedangkan untuk senjata yang terakhir, kita akan menemukan 4 buah beam saber handle, yang mana terpasang di belakang bahu serta di bagian backskirtnya. Lalu cara mengambilnya sendiri kurang lebih seperti berikut ini. Memiliki bentuk yang cukup bagus, detailnya juga lumayan cakep, serta warna putih saja. Disertai juga dengan 2 buah beam effect berwarna clear pink muda, dan cara pasangnya seperti ini. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya. Kita juga akan mendapatkan vivin serta muka alternatif, yang mana untuk bagian mukanya ini merupakan muka dari I Gundam Type Exia. Lalu ada juga pipe alternatif, yang mana warnanya clear merah. Pipe-nya ini bisa dipasang ke bahu, lalu samping perut, kemudian bagian paha, serta bagian tulang kering kakinya. Sedangkan yang terakhir, kita juga akan mendapatkan part alternatif, yang mana warnanya clear merah. Partnya ini bisa digunakan di samping kepala, bagian dadanya, lalu samping siku lengannya, serta bagian samping lutut kakinya. Sayangnya, saya tidak bisa menunjukkan hasilnya karena harus bongkar pasang semua bagian. Sebagai gantinya, di sini saya sertakan foto jika pipe dan clear partnya diganti dengan warna merah seperti berikut ini.
Tentu saja, kit ini disertai dengan foil stiker yang mana isinya cukup banyak dan beberapa stiker sudah saya pasang. Seperti misalnya bagian mata, lalu samping kepala, kemudian bagian dada, bagian samping siku tangan, serta bagian samping lutut kakinya. Kemudian ada juga selembar decal yang isinya tidak terlalu banyak dan tidak ada satupun yang saya gunakan. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Gundam Exia buatan Bandai, serta HG Gundam 00 Quanta buatan brand Jinggong. Di sini, terlihat bahwa ketiganya memiliki ukuran yang kurang lebih sama. Lalu saat dibandingkan dengan HG Gundam Exia buatan Bandai, tentu saja Gundam Exia versi GBC ini memiliki siluet serta proporsi yang lebih bagus, dengan detail serta separasi partnya pun juga lebih cakep, baik dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk cukup jauh seperti ini, maju mundur juga bisa, lalu kepalanya bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa juga diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, bisa dibilang cukup bagus, serta bagian armor bahunya ini bisa digerakkan naik turun sedikit. Bahunya juga bisa digerakkan maju mundur, serta bisa diputar 360 derajat seperti berikut ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sampai tangannya copot, sikunya bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas, dan bisa diputar 360 derajat juga, namun lengannya sedikit terbuka. Join antara perut dan dadanya ini bisa dibungkukan maju mundur, serta perutnya bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Front skirtnya bisa dibuka tutup, namun copot. Sekali lagi, front skirtnya bisa dibuka tutup, serta bagian backsetnya sudah fix, namun gampang lepas. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, agak seret, lalu ke belakang tidak lebih jauh, agak seret juga, serta bisa ke samping hampir split. Bagian pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hampir rapat. Kemudian untuk pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu kanan kiri juga bisa, serta bisa diputar 360 derajat juga. Sedangkan untuk armor pergelangan kakinya bisa digerakkan naik turun kurang lebih seperti berikut ini. Untuk kesimpulannya, meskipun saya mendapatkan kit yang lumayan banyak PR-nya, terutama part yang mudah copot, namun menurut saya kit ini bisa dianggap sebagai obat bagi penggemar Gundam Exia yang berharap versi revive dari Bandai. Meskipun memiliki bahan plastik yang tidak bisa dibilang empuk, namun untuk proses perakitannya sendiri bisa dibilang cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Desain dan detail dari kit ini pun tidak perlu diragukan lagi, karena mengambil desain dari versi Metal Build sehingga membuatnya tampak jauh lebih keren jika dibandingkan dengan HG jadul versi Bandai. Selain itu, kita juga mendapatkan pipe atau part clear merah, kemudian ada juga selembar decal, serta part muka alternatif untuk E-Gundam Type Exia dan Vivin alternatif juga. Kit ini sendiri memiliki dua varian lain, yakni versi Trans M, serta versi TNT yang sudah include action base, tangan alternatif, dan part pinggang. Namun, karena ada join yang agak loose, beberapa part mudah copot, serta join kaki yang sangat seret ketika digerakkan, saya pun jadi agak ragu untuk merekomendasikan kit ini, baik dibeli maupun untuk dikoleksi. Tapi, tentu saja keputusan akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.